Episode 33. Arumi termangu mendengar ucapan pria di depannya. Bagaimana mungkin dia mengatakan hal demikian? Padahal ini baru pertemuan ketiga antara dia dan orang tersebut. Sedangkan Harun, pria kaku itu hanya menatap Arumi. Ya, baginya mengatakan hal tersebut adalah pilihan yang tepat. Meskipun ini terbilang terlalu cepat, akan tetapi itulah suara hatinya yang tak ingin dipendam. Arumi tersadar. "Maaf, aku ingin menutup tokoku." Wanita itu berbalik hendak melangkah. Dia tidak tahu dengan kata apa lagi dia membalas. "Maaf juga jika ini terlalu cepat." Satu kalimat membuat Arumi mematung. "Aku Harun, izinkan pria ini mengenalmu lebih jauh," ucap Harun to the point. Dia bukanlah pria yang ahli dalam mendekati seorang wanita, merangkai kata-kata cinta walau hanya sekedar berbasa-basi. Harun melakukan berdasarkan apa yang hatinya katakan. Arumi tak menjawab. Dia melanjutkan langkah dan menyibukkan diri dengan kembali mengerjakan pekerjaan yang tertunda. Harun pun paham, meski demikian respon Arumi hari ini tak akan menyurutkan niat. Baginya, meraih sesuatu hal yang baik itu butuh proses dan perjuangan. Namun, dia mengandalkan Tuhan dalam usahanya. "Aku pamit Arumi, Assalamualaikum." Harun meninggalkan toko dengan membawa kembali bunga mawarnya. Arumi menghentikan aktivitas. Dia berbalik melihat pria itu pergi. "Waalaikumsalam," jawabnya dengan suara hampir tak terdengar. Mata wanita itu terus mengamati kendaraan yang semakin mengecil di matanya. Fani menyambut kedatangan kakaknya, namun fokusnya kali ini adalah bunga mawar yang ada di tangan pria itu. Seketika senyum mengembang di bibirnya. "Abang, tumben bawa bunga," ucap wanita cantik itu. Harun memandang bunga tersebut lalu menyodorkan ke depan sang adik. "Ini untukmu." Mata wanita itu membulat. "Untuk Fani?" Harun mengangguk mantap. Daripada bunga itu sia-sia, lebih baik dia berikan kepada adiknya. "Tapi kan Fani gak ulang tahun, Bang." Ya, tentu dia terkejut. Seumur-umur baru pertama kali Harun memberikan buket bunga mawar merah kepadanya. "Ambil saja." Fani meraih bunga tersebut. Setelah itu Harun pamit ke kamarnya, meninggalkan Fani dengan masih terheran-heran. Arumi telah berada di rumahnya. Dia masih memikirkan ucapan pria itu. Karena memang baru pertama kali ada orang yang mengatakan hal tersebut kepadanya. Harun. Notifikasi pesan masuk pada ponselnya. Dia membuka benda canggih tersebut dari Tika. "Bagaimana Kak Arumi? Ada peningkatan tidak?" Arumi tidak membalasnya. Dia membiarkan pesan tak penting itu. Namun beberapa menit kemudian ada lagi. "Tika udah srek banget sama tuh orang Kak. Apa salahnya membuka hati Kak? Sayang kalau dilewatkan." Arumi terpancing. Dia memainkan jemarinya membalas. "Ya sudah, untuk kamu saja." Fani menghampiri kedua orang tuanya yang berada di ruang keluarga. "Ayah, Bunda, lihat, Abang Harun kasih Fani buket." Bunda Ira mengerutkan kening. Ini hal yang ganjil menurutnya. "Tumben." Fani mengedikkan bahu. "Fani juga heran Bunda." "Apa salahnya? Toh berbuat baik kepada saudari itu hal yang wajar." Ayah Kamil membela putra semata wayangnya. Mereka berdua hanya mengangguk, mungkin saja demikian. Harun kembali berkutat dengan laptopnya. Akan tetapi pikirannya tidak fokus. Konsentrasinya telah dibuyarkan oleh wajah wanita itu. "Arumi." Harun beranjak dari duduknya. Pria itu melangkah turun ke lantai bawah. Harun menghampiri keluarganya. "Bunda, dessert masih ada?" tanya Harun kepada wanita paruh baya itu. Bunda Ira mengangguk. "Coba lihat di kulkas, Nak." Harun segera ke dapur.
Dia membuka lemari pendingin sesuai dengan perintah orang yang telah melahirkannya. Pria itu mengambil 1 cup rasa coklat. Bukan untuk dimakan, akan tetapi Arumi memandangi ponsel kala sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. "Selamat malam." Mata indah Arumi tak berkedip. Siapa gerangan? Wanita cantik itu memilih untuk tidak membalas. Mungkin saja salah sambung, atau bahkan orang yang iseng. Namun tak lama kemudian, pesan kedua kembali menyusul. "Aku Harun, maaf kalau mengganggu." Arumi terpaku melihat nama yang tertulis. "Aku Harun, izinkan aku mengenalmu lebih jauh." Wajah pria yang datang ke tokonya beberapa jam yang lalu kembali terlintas. Arumi mendengus. Ada apa lagi pria itu? Apakah dia tidak lelah mengganggunya? Yang ketiga, "Apakah kita bisa bertemu besok? Jangan takut, aku cuma ingin ngobrol." Dengan cepat Arumi mengetik balasannya. "Aku sibuk. Terlalu malas baginya jika harus membuang waktu untuk bertemu dengan pria yang baru dikenalnya." Bukannya marah atau kesal dengan sikap Arumi, justru dirinya semakin penasaran. Berarti wanita tersebut tidak gampangan. Diajak ketemu dan langsung mengiyakan. "Bolehkah aku berkunjung ke rumahmu?" Ya, jika Arumi tak ingin bertemu di luar, maka dirinya memilih untuk datang ke rumahnya. Walau dengan resiko dia harus berhadapan dengan bundanya, karena hanya Paruhbaya itulah yang mengetahui alamat pasti rumah dari owner dessert tersebut. Sedangkan Arumi matanya membulat penuh. Apakah pria itu masih waras? Untuk apa juga dia datang ke rumahnya? Kepalanya betul-betul pusing dibuatnya. Lebih baik dia tidak membalasnya. Arumi menonaktifkan ponsel dan menyimpannya di atas nakas. Meladeni pria seperti itu tidak akan pernah ada akhirnya. Arumi mematikan lampu dan memilih tertidur. Harun kembali menemui bundanya di ruang keluarga. Jujur, dia deg-degan. Tapi itulah jalan satu-satunya, karena yang tertera di kemasan dessert tersebut hanya nomor telepon dan alamat tokonya. Pria berusia 29 tahun tersebut mendudukkan dirinya di samping orang yang telah melahirkannya. "Bunda," Harun memulai pembicaraan. Bersyukur adik dan ayahnya sudah tak berada di tempat yang sama. Mungkin mereka berdua telah kembali ke kamar, jadi dirinya leluasa untuk bicara. "Ada apa, Nak?" balas Bunda Ira. "Bunda tahu alamat rumah owner dessert Arumi." Bunda Ira tertegun mendengar pertanyaan sang anak. Apakah dia tidak salah dengar? Putranya mempertanyakan alamat rumah Arumi. "Hei, untuk apa?" tanya Bunda Ira dengan penasaran. "Tak ada apa-apa, aku hanya ingin bertemu dengannya." Satu kalimat yang keluar dengan lugas dari mulut Harun membuat Bunda Ira senang bukan kepalang. Apa jangan-jangan anaknya menyukai wanita itu? Bunda Ira memperbaiki posisi duduknya yang semula bersandar. Wanita Paruhbaya itu menghadap putra semata wayangnya. "Harun, jujur sama Bunda, apakah kamu menaruh hati kepada Arumi?" Harap-harap cemas Bunda Ira menanti jawaban putranya. Harun menipiskan bibir. Selang beberapa detik dia mengangguk. "Doakan Harun." Ingin Bunda Ira sujud syukur saat ini juga. Harapannya terkabul. Sekian lama wanita Paruhbaya itu menunggu saat-saat Harun memperkenalkan dengan wanita pilihannya, dan sebentar lagi tiba. Apa perlu ayah dan bunda lamarkan untukmu malam ini juga? Tidak ada masalah jika cepat. Toh ini memang keinginannya dari dulu. Bunda Ira juga sudah kenal dengan Mama Reni. Harun sudah menduga hal ini akan terjadi. Dirinya baru memulai tahap pendekatan. Akan tetapi bundanya sudah antusias ingin melamar. Harun menggaruk dahinya yang tidak gatal.
Bagaimana dia menjelaskan? Harun, katakan iya. Saat ini juga Bunda berangkat. Bunda Ira mendesak putranya. Bunda, Harun juga sementara berusaha untuk pendekatan dengannya. Kalau semua sudah siap, pasti Harun akan memberitahu. Pria itu menjelaskan dengan lembut kepada sang ibu, takut jika wanita itu salah paham. Baiklah, Bunda mengerti. Tapi pergerakanmu jangan terlalu lama, nanti orang lain mendahuluimu. Wanti-wanti Bunda Ira. Harun mengangguk. Bunda tidak usah khawatir, Bunda cukup restui langkah Harun. Dan jika memang dia jodohku, maka Allah akan satukan kami. Bijaksananya pria itu berucap. Wanita paruhbaya itu tersenyum sumringah dan mengangguk. Amin, pasti nak, ucapnya seraya menepuk punggung tangan Harun. Malam semakin larut, namun Akmal masih duduk memandangi putri yang tertidur lelap. Dari raut wajah pria itu jelas tergambar kegundahan. Ingatannya tertuju kepada Arumi. Ingin sekali dia menemui wanita itu untuk meminta maaf. Bayang-bayang rasa bersalah masih jelas menghantuinya. Arumi, apakah dia harus nekat mendatangi rumah Arumi? Tapi apa kabar dengan mantan ibu mertuanya? Mungkin dia akan menolak mentah-mentah kedatangannya. Jangan sampai hal tersebut menimbulkan masalah baru. Akmal mengusap wajahnya. Dia hanya berharap waktu berbaik hati mempertemukan mereka dalam ketidaksengajaan, melepas kerinduan yang lama terpendam, mengakui ketidakberdayanya selama ini. Ya, kemungkinan terburuk adalah wanita itu masih menyimpan dendam padanya, tapi dia akan tetap berusaha.